Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti dengan NPM 214102021 dari kelas A, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai penyakit anemia dan diet pangan anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kurang sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Dalam bahasa awam atau dalam bahasa sehari-hari, anemia dikenal dengan istilah kurang darah. Kondisi ini menyebabkan tubuh akan mengalami lemas, pusing, mata berkunang-kunang, dan terlihat pucat. Karena banyak orang yang mengalami anemia dan sebagian besar kasus sulit diketahui penyebabnya. Jadi, anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dibandingkan normal. Anemia juga bisa terjadi saat hemoglobin rendah dalam sel darah merah tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh. Hemoglobin adalah protein yang bertugas sebagai pembawa oksigen dalam sel darah merah. Protein tersebut akan membantu sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Inilah mengapa tubuh tidak mendapatkan asupan darah yang tinggi oksigen sehingga rentan mengalami anemia. Umum anemia. Yang pertama yaitu kelelahan. Kelelahan adalah gejala paling umum akibat kurang darah. Namun kelelahan yang jadi ciri-ciri anemia sedikit berbeda dengan kelelahan biasa. Kelelahan atau kecapean terjadi karena tubuh kekurangan hemoglobin. Ketika kekurangan hemoglobin, otomatis semua sel dan jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan sel darah merah beroksigen ke seluruh tubuh. Itu sebabnya jadi merasa cepat lebih lelah. Yang kedua, kulit pucat. Kulit pucat adalah salah satu ciri umum dari anemia. Hemoglobin adalah pemberi warna merah pada darah. Jaringan kulit itu sendiri memiliki banyak pembuluh darah kecil. Warna kulit kita sedikit banyak dipengaruhi oleh sirkulasi darah yang lancar. Itu sebabnya ketika kadar hemoglobin rendah, kulit dapat berwarna pucat. Seseorang yang kulit tubuhnya pucat biasanya sudah mengalami gejala anemia sedang hingga berat. Selanjutnya, pusing dan sakit kepala. Sensasi pusing terasa berputar muncul tiba-tiba bisa menjadi gejala anemia. Penyebabnya karena tubuh kekurangan persediaan hemoglobin yang cukup. Ketika kadar hemoglobin rendah, pasokan oksigen mungkin tidak dapat sampai ke otak. Itu sebabnya merasakan pusing, terutama saat berdiri dari duduk atau berbaring. Kekurangan oksigen juga membuat pembuluh darah di otak bengkak dan menekan bagian lain sehingga menyebabkan sakit kepala. Selanjutnya, sesak napas. Kurang kadar hemoglobin di dalam darah berimbas pada kurangnya pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Kondisi ini membuat otak tak mendapat cukup oksigen untuk bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari, seperti berjalan, naik turun tangga, hingga saat berolahraga ringan. Ketika kadar oksigen tak mencukupi, laju pernapasan menjadi meningkat. Ini merupakan salah satu cara tubuh untuk bisa mendapatkan oksigen yang mencukupi. Semakin paru-paru bekerja keras untuk menampung oksigen, dada akan terasa sesak meski hanya melakukan aktivitas ringan. Jantung berdebar. Minimnya kadar hemoglobin dalam darah membuat jantung harus bekerja ekstra untuk mengalirkan darah beroksigen. Itu sebabnya jantung berdetak lebih cepat dan kencang karena berusaha memompa oksigen. Gejala ini biasanya terjadi ketika Anda sudah menderita anemia dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, lidah bengkak dan mulut terasa sakit. Kondisi ini lagi-lagi disebabkan rendahnya kadar hemoglobin, sehingga membuat lidah tak lagi berwarna pink seperti seharusnya. Sementara itu, rendah kadar hemoglobin juga memunculkan rasa sakit pada lidah dan menyebabkan bengkak. Hemoglobin merupakan protein di dalam sel darah merah yang membantu mendukung kerja otot. Yang keenam, tangan dan kaki dingin. Gejala kurang darah akibat anemia defisiensi zat besi dapat membuat tangan dan kaki terasa dingin. Hal ini disebabkan karena minimumnya suplai oksigen yang dialirkan dari jantung menuju kedua bagian tersebut. Gejala khas hanya muncul pada setiap jenis anemia, yaitu gejala anemia defisiensi zat besi. Gampang capek, kuku patah atau mudah rapuh, lidah bengkak atau sakit, mengidam sesuatu yang aneh, kolon sias, dan ruam. Gejala anemia defisiensi asam folat.
yaitu gampang marah, diare, kulit pucat, permukaan lidah halus dan bintik-bintik lidah hilang, mati rasa pada bagian tubuh tertentu, sulit untuk berjalan dengan baik, sering goyah atau mudah jatuh, dan otot lengan dan kaki sering merasa kaku atau kesemutan. Gejala anemia aplastik, yaitu mual, ada darah dalam urin, perut dan kaki membengkak, dan ruam. Gejala anemia pernisiosa, yaitu saraf dalam tubuh yang rusak, merasa kebingungan, demensia, depresi, mual, atau kadang mulas, dan berat badan yang menurun. Selanjutnya, gejala anemia Fanconi, yaitu jari-jari yang abnormal, masalah pada jantung, ginjal, dan tulang ukuran tubuh kepala, dan mata yang lebih kecil daripada normal atau daripada orang lainnya. Gejala anemia hemolitik, itu kulit, kuku bagian putih, mata menguning. Luka borok yang bernanah yang sulit sembuh biasanya pada kaki. Limpa membengkak bagian perut, atas terasa sakit. Anemia sel sabit, pembengkakan pada tangan dan kaki rentan terhadap infeksi, sakit perut atau nyeri sendi yang parah, dan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat lambat. Selanjutnya, anemia berefek untuk tubuh. Yang pertama, kesehatan reproduksi terganggu. Pada wanita remaja dan dewasa, anemia berakibat pada terganggunya kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Perempuan yang anemia rentan mengalami komplikasi saat hamil dan bersalin, seperti keguguran, persalinan, prematur, bayi lahir berat badan yang rendah, dan perdarahan setelah persalinan adalah komplikasi yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu gagal jantung. Kondisi gagal jantung adalah salah satu dampak fatal dari anemia. Kondisi ini menyebabkan kinerja jantung tidak optimal dan sulit memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Jika kondisi ini berlangsung lama, maka jantung akan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dengan baik dan terjadi gagal jantung. Yang ketiga yaitu tubuh mudah lelah. Tubuh kekurangan hemoglobin, otomatis semua sel dan jaringan tubuh adalah kekurangan oksigen. Akibatnya jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan sel darah merah beroksigen ke seluruh tubuh. Itu sebabnya jadi merasa lelah. Yang keempat adalah kulit pucat, adalah salah satu ciri-ciri umum dari anemia. Hemoglobin adalah pemberi warna merah pada darah. Jaringan kulit itu sendiri memiliki banyak pembuluh darah kecil. Warna kulit kita sedikit banyak dipengaruhi oleh sirkulasi darah yang lancar. Itu sebabnya ketika kadar hemoglobin rendah, kulit dapat berwarna pucat. Yang kelima adalah kematian. Kematian beberapa anemia bawaan seperti anemia sel sabit bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Kehilangan banyak darah secara cepat mengakibatkan anemia akut yang parah dan berakibatkan fatal, yaitu kematian. Yang keenam adalah gangguan pada paru-paru. Infeksi paru-paru dapat menyebabkan kadar hemoglobin turun. Demikian pula dengan luka pada lambung. Luka pada lambung dapat menyebabkan peredaran saluran cerna yang terus-menerus hingga Hb turun. Peredaran darah ini ditandai dengan nyeri perut serta BAB yang berwarna kehitaman dan berbau menyengat. Yang selanjutnya yaitu penyebab anemia. Yang pertama, pola makan yang buruk, yaitu asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, di mana tubuh kita harus terasup zat besi, tetapi asupan zat besi dalam tubuh kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kurangnya asupan makan kaya akan vitamin B6, 12 dan asam folat. Yang kedua, kehilangan darah. Kekurangan darah ketika terjadi perdarahan atau keluarnya darah dari tubuh, baik yang terlihat jelas ataupun pendarahan yang tersembunyi. Kehilangan darah yang terlihat jelas misalnya menstruasi berat atau pendarahan karena luka, pendarahan tersembunyi misalnya BAB berdarah yang tidak disadari baik
itu karena kanker ataupun penyakit lainnya. Yang tiga, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Banyak obat-obatan yang menyebabkan anemia sebagai efek sampingnya. Hal ini terjadi karena obat tertentu menyebabkan hemolisis dan toksitas sumsum tulang. Contohnya obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati kanker dan obat lainnya seperti obat kejang, obat transplantasi, obat HIV, dan beberapa antibiotik. Yang keempat yaitu sedang hamil. Meningkatnya jumlah cairan pada pembuluh darah saat kehamilan, maka darah akan menjadi lebih encer. Sedangkan sel darah merah tidak mengikat secara signifikan. Kondisi ini dapat tercermin sebagai anemia karena konsentrasi relatif dari sel darah merah yang lebih rendah. Anemia pada ibu hamil juga erat kaitannya dengan zat besi. Kelima, yaitu kekurangan zat besi. Sel darah merah membutuhkan bahan baku dalam pembuatannya. Salah satu komponen paling utama adalah zat besi. Besi memainkan peran penting dalam struktur hemoglobin. Jika asupan zat besi terbatas atau tidak memadai karena asupan makanan yang buruk, maka bisa terjadi anemia. Anemia defisiensi zat besi. Anemia kekurangan zat besi juga bisa terjadi karena terjadi pada orang yang sakit MAH atau kurangnya penyerapan zat besi. Pendarahan kronis seperti kanker usus besar, kanker rahim, populatis usus, wasir. Kekurangan zat besi ini merupakan penyebab anemia yang paling sering terjadi. Yang kelima, kekurangan vitamin. Perlu diketahui bahwa zat besi, vitamin B12, dan folat atau asam folat, serta vitamin mineral lainnya sangat diperlukan untuk produksi hemoglobin dan sel-sel darah merah. Kekurangan salah satu nutrisi tersebut akan menjadi penyebab anemia karena produksi sel darah merah yang tidak memadai. Asupan makanan yang buruk atau gizi buruk biasanya yang terjadi adalah kurangnya asam folat dan vitamin B12. Vegetarian sejati yang tidak memenuhi kebutuhan vitamin dengan cukup, vitamin B12 menyebabkan anemia pernisiosa. Oleh karena itu, ketahui sumber-sumber asam folat dan vitamin B12. Penyebab anemia berdasarkan jenisnya. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Kadar zat besi yang rendah dalam darah terjadi karena tubuh kehilangan banyak darah. Misalnya, menstruasi yang deras atau pendarahan saluran cerna. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin. Tubuh yang kekurangan vitamin B12, asam folat, atau vitamin C. Anemia yang tiga, anemia aplastik. Terjadi karena sumsum tulang belakang gagal memproduksi sel-sel darah. Yang keempat, anemia hemolitik. Tubuh yang menghancurkan sel-sel darah merah sebelum waktunya. Yang kelima, anemia sel sabit. Penyakit keturunan ini ditandai dengan sel darah merah berbentuk tidak normal, yakni seperti bulan sabit. Yang keenam, thalassemia, termasuk penyakit keturunan ini kondisi di mana ditandai dengan kelainan hemoglobin sehingga sel darah merah hancur sebelum waktunya. Pengobatan anemia. Dengan mencari tahu penyebab anemia sehingga pengobatan dapat diberikan lebih tepat sesuai dengan penyebab sehingga penanganan pun tepat. Seperti suplemen zat besi dapat digunakan untuk kekurangan zat besi, transfusasi darah dapat digunakan untuk kehilangan darah, suplemen vitamin B dapat digunakan untuk kadar vitamin rendah, obat untuk mendorong pembentukan darah dapat digunakan jika produksi darah tubuh berkurang. Ketika seseorang memiliki penyakit yang menyebabkan gangguan yang permanen, memiliki gangguan pada ginjal di mana tempat pembuatan darah rusak, maka sulit disembuhkan. Seperti seseorang memiliki penyakit gagal ginjal kronis, maka dia akan mengalami anemia, kekurangan zat besi terus-menerus. Penyebab masih bisa diatasi, sehingga anemia pun bisa sembuh. Selanjutnya yaitu pencegahan. Yang pertama, pola hidup yang sehat, mengonsumsi makanan gizi seimbang yang memiliki kandungan zat besi dari hewani dan nabati, memakan sayur-sayuran yang mengandung B12, asam folat. Yang kedua, hindari mengonsumsi minuman teh dan kopi bersama saat makan atau setelah makan, karena kopi, teh mengurangi penyerapan zat besi di dalam usus.
Yang ketiga, istirahat yang cukup, karena dapat meningkatkan metabolisme tubuh supaya penyerapan nutrisi dan mineral berjalan optimal. Diet pangan anemia. Perhitungan makan 3 kali sehari atau 1.000 sampai 2.500 kalori akan menghasilkan sekitar 10 sampai 15 mg zat besi per hari. Namun hanya 1 sampai 2 mg yang dapat diabsorpsi. Jika ibu hamil mengonsumsi 60 mg zat besi, diharapkan 6 sampai 8 mg zat besi dapat diabsorpsi. Konsumsi selama 90 hari, maka total zat besi diabsorpsi adalah sebesar 720 mg dan 180 mg dari konsumsi harian, menurut Susilo Tias 2012. Kebutuhan zat besi pada remaja putri pertumbuhan remaja pada keadaan fisiologis untuk tubuh adalah 0,55 mg per hari dengan asumsi kehilangan basal sebesar 0,65 mg dan menstruasi 0,48 mg sehingga kebutuhan zat besi sekitar 2,8 mg per hari menurut WHO 2021. Anjuran makan itu makanan mengandung zat besi seperti daging sapi, ikan, dan makanan laut, hati ayam, bayam, hati sapi, dan tahu. Makanan sumber vitamin C. Ada jeruk, stroberi, brokoli, jambu biji, nanas, kacang kapri, dan paprika. Makanan mengandung karbohidrat, yaitu gandum, oat, beras merah, dan nasi. Selanjutnya, obat atau suplementasi zat besi, seperti sangobion dan hemobion. Baik, selanjutnya masih mengenai diet pangan. Di layar ini terlihat bahwa ada rekomendasi menu atau anjuran menu untuk penyedap anemia atau ingin menghindari penyakit anemia. Ada anjuran pada waktu pagi dengan ada didampingi snack, lalu ada siang didampingi snack, dan malam. Berapa sih masakan, ada apa sih dalam waktu pagi, siang, dan malam, ada makanan apa saja, bahannya berapa, dan kandungannya juga berapa. Di sini ada waktu pagi dengan ada nasi goreng. Nasi goreng, tahu lapis bayam, telur ceplok, dan buah. Nasi, 100 gram nasi mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, lalu ada zat besi 0,4 gram, lalu ada kol 25 gram kol mengandung energi 7 kilokalori, protein 0,575 gram, lemak 0,075 gram, karbohidrat 1 gram, vitamin C 25,5 mg, dan zat besi 0,725 mg, dan ada sawi 25 gram sawi mengandung energi 7,25 kilokalori, protein 0,35 gram, lemak 0,05 gram, karbohidrat 1,325 gram, vitamin C 12,5 mg, dan zat besi 0,125 mg. Lalu ada tahu lapis bayam. Ada bahannya itu tahu, 50 gram tahu mengandung energi 40 kilokalori, protein 5,45 gram, lemak 2,35 gram, karbohidrat 0,4 gram, dan zat besi 1,7 mg. Lalu ada bayam. 25 gram bayam mengandung energi 4 kilokalori, protein 0,225 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 0,725 gram, vitamin C 10,25 mg, dan zat besi 0,875 mg. Lalu ada telur ayam ras, 60 gram telur ayam ras terkandung energi 92,4 kilokalori, protein 7,44 gram, lemak 6,48 gram, karbohidrat 0,42 gram, dan zat besi 1,8 mg. Lalu ada buah, yaitu pisang uli, 25 gram pisang uli mengandung energi 33,5 kilokalori, protein 0,275 gram, lemak 0,125 gram, karbohidrat 8,875 gram,
vitamin C 0,75 mg, dan zat besi 0,25 mg. Lalu ada snacknya yaitu pisang gula merah dengan bahan ada pisang kepok, gula merah, dan santan. Ada pisang kepok, 75 gram pisang kepok terkandung energi 81,75 kilokalori, protein 0,6 gram, karbohidrat 19.725 gram, vitamin C yaitu 0,675 mg, dan zat besi 0,375 mg. Lalu ada 20 gram gula merah mengandung energi 73,6 kilokalori. Karbohidrat 18,4 gram dan zat besi 5,2 mg. Lalu ada santan, 25 gram santan terkandung energi 30,5 kilokalori, protein 0,5 gram, lemak 2,5 gram, karbohidrat 1,9 gram, vitamin C 0,5 mg, dan zat besi 0,025 mg. Lalu ada anjuran menu untuk siang hari, yaitu ada nasi, kakap bakar, tabur wijen, tempe goreng, dan sayur bening. Ada bahan berapa sih dan kandungannya berapa dan apa saja dalam menu siang? Ada nasi, 100 gram nasi mengandung energi 800 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, dan zat besi 0,4 mg. Lalu ada ikan kakap, 100 gram ikan kakap mengandung energi 72 kilokalori, protein 20 gram, lemak 0,7 gram, zat besi ada 1 mg. Lalu ada kecap, 10 gram kecap mengandung energi 7,1 kilokalori, protein 0,57 gram, lemak 0,13 gram, karbohidrat 0,9 gram, lalu zat besi 0,57 mg. Ada tempe goreng, 25 gram tempe goreng mengandung energi 84 kilokalori, protein 5 gram, lemak 7 gram, karbohidrat 1,9 gram, dan zat besi 0,7 mg. Lalu ada sayur bening. Nah, sayur bening ada bahannya itu daun katuk, 25 daun katuk mengandung energi 14,7 kilokalori, protein 0,6 gram, lemak 0,13 gram, karbohidrat 0,9 gram, lalu ada zat besi dengan 0,57 mg. Lalu ada kacang panjang. Kacang panjang mengandung yaitu 25 gram kacang panjang mengandung energi 7,75 kilokalori, protein 0,575 gram, lemak 0,025 gram, karbohidrat 1,325 gram, vitamin C 11,5 mg, dan zat besi 0,15 mg. Lalu ada jagung muda, 25 gram jagung muda mengandung energi 8,75 kilokalori, protein 0,55 gram, lemak 0,025 gram, karbohidrat 1,85 gram, vitamin C 2 mg, dan zat besi 0,125 mg. Lalu ada buahnya, yaitu jeruk manis. 100 gram jeruk manis mengandung energi 45 kilokalori, protein 0,9 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 11,2 gram, ada vitamin C 49 mg, dan zat besi 0,4 mg. Lalu ada snacknya yaitu banana smooth. Ada dengan bahan pisang raja, jeruk manis, dan yogurt. 50 gram pisang raja mengandung energi 60 kilokalori, protein 0,6 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 15,9 gram, vitamin C 5 mg, dan zat besi 0,4 gram. Lalu ada jeruk manis, 50 gram jeruk manis mengandung energi 22,5 kilokalori, protein 0,45 gram, ada lemak 0,1 gram, lalu karbohidrat 5,6 gram, vitamin C 24,5 gram, zat besi 0,2 mg. Lalu ada yogurt, 25 gram yogurt mengandung energi 13 kilokalori, protein 0,825 gram, lemak 0,625 gram, karbohidrat 1 gram,
Lalu ada zat besi dengan 0,025 mg. Lalu ada anjuran malam, ada nasi, ayam goreng, sup tahu, dan buah. Ada 100 gram nasi, mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, lalu ada zat besi 0,4 mg. Lalu ada ayam ras, 50 gram ayam ras mengandung 149 kilokalori, protein 9,1 gram, lemak 12,5 gram, karbohidrat 0, lalu zat besi 0,75 gram. Ada minyak, 5 gram minyak mengandung 44,5 kilokalori, lemak 5 gram, lalu ada sup tahu sayur. Ada tahu, wortel, jamur dengan 50 gram tahu mengandung energi 40 kilokalori, protein 5,45 gram, lemak 2,35 gram, karbohidrat 0,4 gram, lalu ada zat besi 1,7 gram. Ada wortel, 50 gram wortel mengandung energi 18 kilokalori dan protein 0,5 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 3,95 gram, vitamin C 9 mg, dan zat besi 0,2 dan zat besi 0,5 mg. Lalu ada jamur. 50 gram jamur mengandung energi 10,5 kilokalori, protein 1,9, lemak 0,3, karbohidrat 0,45 gram. Lalu ada vitamin C 2,5 mg, zat besi 0,85 mg. Lalu ada buahnya, yaitu buah pepaya. Dengan 100 gram buah pepaya mengandung energi 46 kilokalori, protein 0,5, karbohidrat 12,2 gram, vitamin C 78 mg, dan zat besi 1,7 mg. Nah, di sini ada jumlahnya. Dengan anjuran menu dari pagi, siang, dan malam, ada 2 kali dan 2 kali snack, yaitu dengan energi dengan jumlah 1572,85 kilokalori, protein 72,935 gram, lemak 42,185 gram, lalu karbohidrat 231,37 gram. Ada vitamin C 272,675 mg dan zat besi 22,22 mg. Di sini tabel anjuran menu untuk penyakit anemia dan berapa kandungan dan bahannya dengan jumlah bahan yang sudah ditentukan dari bahan nasi berapa gram dan kandungannya. Selanjutnya yaitu masih mengenai diet pangan anemia. Sebelum ini terlihat bahwa ada rekomendasi menu gitu. Nah, di sini ada prinsipnya, lalu ada syarat diet untuk melakukan anjuran atau rekomendasi menu tersebut. Ada prinsipnya. Kenapa sih? Energi diberikan cukup, protein diberikan cukup, lemak diberikan cukup, karbohidrat diberikan cukup, vitamin C diberikan tinggi, zat besi diberikan tinggi. Syarat diet, energi diberikan cukup, yaitu 176 kilokalori sebagai sumber tenaga untuk anak melakukan aktivitas. Protein diberikan cukup, yaitu 52,77 gram untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang rusak, serta untuk pertumbuhan anak. Ada lemak diberikan cukup 35,69 gram sebagai pelarut vitamin larut lemak. Lalu ada karbohidrat diberikan cukup 228,66 gram sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas. Vitamin C diberikan tinggi, yaitu 59,13 mg untuk membantu penyerapan zat besi. Zat besi diberikan tinggi, yaitu 20,5 mg untuk menaikkan kadar hemoglobin. Bentuk makanan-makanan biasa dan mudah dicerna. Ada frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan snack. Jadi kenapa sih energi, protein, lemak, karbohidrat diberikan cukup? Karena
Di sini prinsipnya energi dan protein, lemak, karbohidrat hanya memenuhi kebutuhan tubuh kita dalam setiap harinya, yaitu untuk melakukan aktivitas, sumber tenaga, untuk memelihara dan mengganti jaringan, dan untuk sebagai pelarut vitamin larut lemak. Kenapa vitamin C diberikan tinggi dan zat besi diberikan tinggi? Karena kan kekurangan darah, di mana kita kekurangan vitamin C dan kekurangan zat besi. Jadi vitamin C dan zat besi diberikan tinggi untuk menaikkan kadar hemoglobin dan penyerapan zat besi. Lalu jadi vitamin C kan untuk membantu penyerapan zat besi. Lalu zat besi ini untuk menaikkan kadar hemoglobin sehingga darah kita kembali menjadi normal. Jadi tidak terjadi anemia. Bentuk makanan-makanan biasa dan mudah dicerna. Jadi lalu frekuensinya 3 kali makan, yaitu ada pagi, siang, dan malam. Lalu snacknya yaitu 2, yaitu pagi dan siang. Ketahui kandungan tersebut berapa sih, energinya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, dan zat besinya berapa. Tubuh kita butuh berapa tuh protein, energi, protein, lemak, karbohidrat, sehingga kita tercukupi. Tetapi di sini, anjuran di sini, vitamin C dan zat besi harus ditinggikan dibanding energi, protein, lemak, dan karbohidrat, karena vitamin C dan zat besi itu kan menaikkan kadar hemoglobin, jadi harus ditinggikan. Sedangkan yang lainnya hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya daftar pustaka, di mana daftar ini sebagai penambah wawasan materi saya mengenai anemia. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai anemia dan diet pangan anemia. Apabila di dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata, mohon maaf dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.